Kami ulangi lagi ya. Kalau menurut Oxford Languages itu katalog itu adalah daftar lengkap item. Biasanya digabung satu dalam urutan abjad atau sistem medis lainnya. Itu menurut Oxford Languages. Kemudian kalau menurut Grammarly, katalog itu sendiri menjelaskan yaitu kompilasi item apapun yang diatur secara sistematis. Itu pengertian dari katalog itu sendiri. Nah, jadi Mohon maaf Pak, putus-putus. Pak Sulaiman, mohon maaf, suaranya terputus-putus. Pak Sulaiman live ya? Keluar ya? Iya, iya sepertinya. Bentar ya teman-teman, kita tunggu sebentar. Materinya ada sedikit kendala teknis. Oke, sorry ya, karena mungkin ini ada gangguan jaringan, jadi sempat terputus di sini tadi. Oke. Jadi katalog itu adalah sering kita temukan di perpustakaan, yaitu daftar koleksi yang tersusun menurut sistematika. Dan katalog juga bisa kita temukan di suatu penjualan produk. Sehingga katalog ini gunanya itu untuk mempermudah kepada, kalau di perpustakaan, untuk mempermudah para pemustaka. Tapi kalau kita temukan di produk itu untuk mempermudah konsumen. Nah, manfaat katalog itu sendiri adalah untuk mempermudah pembaca atau klien untuk menemukan apa yang dicari oleh pemustaka itu sendiri kalau di perpustakaan. Contohnya aja, kalau kita mau mencari buku itu, biasanya yang kita cari itu melalui subjek dalam arti untuk mencari buku-buku yang kita inginkan. Contohnya, kita mencari buku membahas masalah zakat. Dan zakat di sana kan ada macam-macam zakat, zakat profesi, zakat pertanian, dan zakat dan lain-lain. Kemudian kalau kita untuk mencari bahan tadi atau buku tadi, kita untuk melalui katalog kita ketik aja untuk subjeknya. Kemudian manfaat dalam katalog yaitu seorang menemukan sebuah buku yang diketahui untuk diketahui bahan-bahan yang kita inginkan dalam penelusuran dari katalog tersebut. Gitu kira-kira apa yang
Sampai kira-kira di sini penjelasan masalah katalog, apa ada pertanyaan atau yang perlu kita untuk kita perjelas nanti ya? Halo? Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Sulaiman. Untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin begini saja Bapak, bagaimana kalau kita lanjutkan dulu ke materi yang kedua, mungkin sambil lanjut materi yang kedua, teman-teman ada pertanyaan bisa di-sharekan di kolom komentar. Seperti itu bagaimana? Ya, mengenai katalog atau untuk cara untuk mempermudah menggunakan katalog itu sendiri nanti ya. Iya. Oke, terima kasih dari kami untuk menerangkan masalah katalog kita. Pemustaka bisa mencari bahan referen gunanya untuk melengkapi karya ilmiahnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Sulaiman. Selanjutnya yakni dari narasumber selanjutnya Pak Abdul Wahid Junaidi SPDI, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Nurhana. Sebelumnya mohon maaf ya karena tadi ada kendala teknis. Untuk yang saya sampaikan kali ini kita lebih pada praktek bagaimana cara penelusuran melalui e-KPL Surabaya. Baik, mohon izin ya. Baik, seperti ini tampilan katalog perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, jadi di sini ada tempat search, kemudian di sini ada untuk akun. Nama akun ini adalah NIM teman-teman mahasiswa. Kemudian sandi yang tahu adalah teman-teman sendiri sandinya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bongkar satu persatu. Oke. Yang pertama kita akan coba melalui penelusuran. Di penelusuran ini kalau kita lihat di sini, nah ini ada penelusuran baik itu nanti secara keseluruhan ataupun nanti by subjek atau dispesifikkan lagi ada by pengarang dan yang lainnya. Perbedaannya ketika kita menelusur dengan hanya menggunakan dari langsung secara ini dari yang ada di depan kita ini, maka penelusuran ini akan mencakup seluruh koleksi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan kita tahu bahwasanya perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya ini memiliki koleksi yang beraneka ragam. Ada beberapa corner, ada corner Islam, corner BI, juga corner Inggris dan juga corner Arab. Kemudian ada koleksi tandon, ada juga koleksi khusus yang merupakan koleksi-koleksi skripsi, tesis, dan disertasi dari Sivitas Akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian ada koleksi yang bisa dipinjam yaitu koleksi umum, dan juga yang terakhir ada koleksi referensi yang dimana itu adalah buku-buku rujukan untuk teman-teman dalam mencari referensi, baik itu kitab, ensiklopedia ataupun kitab undang-undang yang lain. Baik, kita coba dulu di sini nanti kalau seumpama kita gunakan kata pendidikan, nanti kita akan tahu perbedaannya. Dan kita search dengan menggunakan kata pendidikan ini, maka tampilan yang datang di sini ada sekitar temuan sekitar segini, 8.671 dari hasil pencarian. Ya. Ini kalau kita menggunakan kata pendidikan. Kemudian kita akan bandingkan dengan menggunakan pencarian yang menggunakan spesifik. Pencarian spesifik. Oke.
Di sini kita lihat, di sini ada judul, subjek, tipe koleksi, ada GMD, pengarang, ISBN, kemudian lokasi. Kita gunakan judul yang sama, pendidikan. Kemudian kita spesifikkan di koleksinya. Koleksinya ini kita bisa milih pendidikan ini masuk di koleksi yang mana yang Anda inginkan. Kita coba untuk buku-buku yang bisa kita pinjam, yaitu koleksi umum. Baik, setelah itu kita coba cari. Ya, kita hanya menemukan sekitar 906 pencarian dengan kata pendidikan yang berada di koleksi umum. Jadi intinya di sini ketika pencarian dan teman-teman ingin mengambil referensi yang dibutuhkan, teman-teman bisa menggunakan pencarian spesifik ini, kemudian bisa digunakan GMD-nya. GMD-nya ini apa yang kita butuhkan? Apakah hanya butuh di koleksi Arabik saja, atau di bentuk artikel, atau BI Corner, atau semua buku di sini semuanya ada. Ini untuk menspesifikkan pencarian teman-teman agar tidak keluar dari jalur yang teman-teman butuhkan. Oke, kemudian kita akan sedikit mencoba untuk mengetahui isinya apa sih sebenarnya katalog itu. Di sini sebenarnya ada wilayah pemustaka. Baik, ya. Ya, ini area pemustaka di sini. Fungsinya apa area pemustaka ini? Pertama, kita bisa mengedit profil kita. Kemudian kita juga bisa mengetahui buku apa saja yang sedang kita pinjam. Kemudian kita juga bisa melakukan perpanjangan dengan masuk ke wilayah area pemustaka ini. Ya, kita langsung saja. Ini sebagai contoh. Bahasanya itu kayak ngatingin bahasanya. Ya, baik. Ya, ini itu. Ya, di sini ada profil, bisa kita lihat di sini profilnya. Ya, ini saya memiliki satu pinjaman yang baru dipinjam kemarin. Ya, terlihat di sini ya. Ini pinjaman saya, filsafat sains menurut Al-Quran, Agustus. Hanya sekedar contoh. Kalau nantinya teman-teman ketika waktu pinjam untuk teman-teman itu 5.000 satu minggu ya, 1 minggu untuk 5 buku. Jadi nanti ketika waktunya habis, teman-teman tidak harus datang ke perpustakaan untuk perpanjangan. Untuk perpanjangan tidak harus datang ke perpustakaan. Dan nantinya bisa secara otomatis diperpanjang. Kita klik di perpanjangan di sini, nanti akan muncul kodenya seperti ini. Ini kita hanya memasukkan
menggunakan kode buku saja. Kalau tadi kita lihat kode buku saya, sebentar. Halo? Oke, ini kode buku saya perpanjang. Ya, kita masukkan di sini kodenya. Tinggal kita enter, akan ada notifikasi seperti ini. Ya, notifikasi bahwasanya buku tersebut sudah sukses diperpanjang. Kita tinggal klik OK dan kita akan lihat hasilnya tanggal berapa buku itu harus dikembalikan. Ya. Nantinya di sini akan berubah. Ketika kita sudah melakukan perpanjangan. Ya. Kemudian untuk kita bisa spesifik lagi, di sini ada berita-berita juga tentang perpustakaan yang mana nanti ketika ada hal-hal yang baru akan di-link-kan ke sini juga. Untuk bantuan ini biasanya kita menggunakan boolean. Kalau kita menyebut itu boolean. Jadi ketika di pencarian ini ketika spesifik kita masukkan kata pendidikan tadi seperti tadi pendidikan or umpama parent orang tua gitu ya. KMD-nya kita gunakan buku. Kita coba cari. Ya, akan ketemu sekian dengan semuanya menggunakan kunci yang ada kata pendidikan dan orang tuanya. Atau kita bisa menggunakan kata not. GMT-nya tetap buku. Sekitar segini dari GMD buku pendidikan not ilmu. Jadi semua yang berkaitan dengan pendidikan tapi bukan termasuk keilmuan akan masuk ke sini. Ini satu kata, dua kata itu kalau kita tidak spesifikkan ketika mencari di katalog online maka itu akan tampil secara keseluruhan. Ini hanya untuk menspesifikkan pencarian kita sehingga kita tidak terlalu membuang banyak waktu dalam mencari referensi yang ada di perpustakaan. Baik, saya kira seperti itu Mbak Nurhana ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Iya, baik. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Bapak. Luar biasa sekali dan pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa ataupun sivitas akademika yang lainnya. Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan.